ketika kita sekarang sudah dewasa dan kita mempelajari tentang kakang kawah adi ari-ari atau sedulur papat. Nah, perwujudannya setelah kita menjadi apa istilahnya gembleger ya wek dewi koyok ngene iki ya, kita ini satu keutuhan seperti ini. Ini adalah anasir. Jadi sedulur papat kita itu adalah anasir, di mana di situ ada penglihatan, ada penciuman, ada mulut, dan ada pendengaran. Karena sejatinya apa yang ada di pola pikir kita ini tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada 4 anasir kita ini. Apa yang ada di dalam diri kita, 4 perangkat ini tadi, itu juga sebetulnya ada di alam atau di jagat raya. Ini kan jagat mikro ya. Nah, sedulur papat kita itu tidak cukup hanya kita mempelajari tentang puasa weton, tentang sedulur papat ya. Karena itu semua hanya perangkat. Sedangkan perangkat yang ada di dalam diri kita sejatinya bisa berfungsi dan tidak itu atas dasar adanya energi. Istilahnya yang paling pamungkas lah. Ya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa semua perangkat atau semua elemen, semua unsur yang ada di dalam diri kita ini tidak akan berfungsi kalau tidak adanya energi? Oh jelas. Yang membuat semuanya ini bisa berfungsi itu adalah energi. Energi apa? Energi kehidupan. Atau bahasanya mungkin bisa dikatakan roh kehidupan juga. Ya kalau nggak ada itu, tidak akan ada kehidupan ini. Kalaupun ada jasmaninya, ada raganya, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, hidung, semuanya. Tapi kalau nggak ada roh kehidupan di dalamnya, ya nggak akan berfungsi. Makanya sama Mas Wahyu diibaratkan energi. Nah, kemudian kalau kita mau mempelajari itu, bagaimana caranya? Makanya, kita hidup itu sebetulnya ada yang berkehendak atas hidup kita. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini. Mau baik, mau buruk, semuanya. Itu ada yang berkehendak di dalam kehidupan kita. Siapa itu? Kalau bahasanya Mas Wahyu adalah aku. Atau insun. Jadi penting sekali kita mengenali diri sejati kita. Sopo aku, sopo ingsun. Jadi sejati ini sopo aku, sejati ini sopo ingsun. Nah ini penting sekali. Kalau panjenengan semuanya bisa belajar, paham, masuk di sana, tidak ada yang mustahil buat kita sebagai manusia. Tidak ada yang mustahil. Semuanya, kalau orang-orang bilang kun fayakun, sabdo pandito ratu, apapun yang kita ucapkan akan terjadi, akan kejadian. Sejatinya itu semua karena kita mampu mengenali diri kita yang sejati, yaitu mengenali aku yang ada di dalam diri kita. Karena aku ini seperti sebuah kata yang sangat singkat, yang mungkin buat sebagian orang sepele banget, tetapi kalau kita mau telaah, kita mau pelajari lebih dalam, sejatinya aku ini adalah apa ya? Kalau Mas Wahyu boleh katakan, kabeh iki ono mergo aku. Urip mati, susah, seneng, enak, enggak enak, api elek,
ya, baik buruk, apapun itu tentang kehidupan ini sejatinya semua hanya ada karena aku ada. Jadi kalau tidak ada aku, tidak ada kehidupan ini. Tapi aku yang ada di dalam dirinya Mas Wahyu, ya akunya Mas Wahyu. Tapi aku yang ada di dalam dirinya Panjenengan, ya akunya Panjenengan. Ya, ini sedikit tidak mudah ya teman-teman, dulur-dulur semuanya untuk kita mencapai ke sana. Tapi saya rasa untuk panjenengan sebagai orang yang senantiasa belajar, mengkaji terus tentang pemahaman kejawen, ya, itu tentu paham, ya mungkin tahulah arah pembicaraan Mas Wahyu ini kemana. Untuk itu saya berpesan kepada panjenengan semua, kenali diri pribadi, kenali diri sejati panjenengan, kenali sopo insun, sopo aku, maka panjenengan berarti akan mampu masuk di dalam energi terbesar atau sumber kehidupan ini. Lah kalau sudah masuk di sana berarti panjenengan tahu bagaimana cara memfungsikan energi itu dengan baik, dengan benar, dengan maksimal, supaya apa? Semua perangkat yang ada di dalam kehidupan kita ini bisa bekerja dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak kita. Ya, insya Allah ya, dulur-dulur teman-teman semuanya, kalau panjenengan bisa masuk, bisa mengenali diri pribadi ya, atau diri sejatinya panjenengan, atau sopo aku, sopo insun, saya kasih sedikit saja gambaran ya. Sebetulnya sudah sering ini Mas Wahyu sampaikan, tapi mungkin kalau berbeda-beda video tentu kan panjenengan mungkin sudah tidak ingat, atau mungkin sudah lupa, atau sudah tidak menonton, atau mungkin juga memang belum menonton. Saya sampaikan di sini. Gambarannya kehidupan kita itu tidak ubahnya seperti delman atau dokar. Ya. Jadi delman atau dokar ini kan gerobak. Nah, dia nggak akan bisa berjalan kalau tidak ada yang menarik, kalau tidak ada yang membawanya. Nah, yang membawanya apa? Kalau delman atau dokar, yaitu kuda. Ya. Nah, kemudian ada gerobak, dokar atau delman, dan ada kuda yang menarik. Dia nggak akan bisa berjalan dengan arah yang benar karena dia akan ngawur kalau nggak ada yang mengendalikan. Nah, lalu yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan adalah Pak Kusir. Jadi ini satu paket ya, utuh. Kalau kita gambarkan kehidupan kita itu tidak ubahnya ada kuda, kemudian ada gerobak atau delman atau dokar, kemudian di dalamnya ini ada Pak Kusir. Nah, tugas kita ya, atau dulur-dulur teman-teman semuanya yang belajar tentang pengertian sopo ingsun atau sopo aku, ya kita masuk di dalam gambaran yang saya sampaikan ini tadi. Posisikan diri panjenengan itu sebagai kusir, maka panjenengan akan mampu membawa delman atau dokar itu sampai di tempat tujuan dengan baik, dengan benar. Jadi jangan sampai kusir dikendalikan oleh kuda, tetapi kudalah yang harus dikendalikan oleh Pak Kusir. Jadi kalau kita mampu masuk di sana, insya Allah kita mampu menjadi kusir dan kita akan mampu menjalankan semuanya sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kemauan kita. Mau kita bawa kemana, untuk tujuan apa, semuanya tergantung kita. Ya, itu gambaran sederhananya begitu. Jadi kan secara logika, kalau kita sebagai kusir, sebagai pengendali, terus kita nurut sama kuda kita tidak bisa mengendalikannya, kita bisa masuk ke dalam jurang. Kita nggak akan sampai di tempat tujuan.
Tetapi kalau kita sebagai kusir ini mampu memegang kendali dengan baik, dengan benar, maka kita akan mampu mengendalikan kuda tersebut untuk membawa kuda, delman, dan juga kita sebagai kusirnya ini tadi sampai di tempat tujuan yang kita inginkan dengan selamat, dengan baik, dengan benar. Ya, jadi gambaran sederhananya seperti itu ya teman-teman semuanya. Mungkin ini saja dulu ya yang bisa Mas Wahyu sampaikan kepada panjenengan semua ya. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.